Baik, dilanjutkan sekarang ke bagian yang kedua. Masih tentang garis, masih tentang pengertian garis, sudut, dan ukuran sudut. Kita lanjut lagi tentang beberapa konsep lagi di dalam geometri yang memang ide dasarnya itu dari titik yang berada pada garis, gitu. The idea that a point on a line is between two others point on the line, katanya. Jadi kita punya beberapa definisi di sini mengenai garis dan titik-titik yang ada pada garis ini. Misal di sini yang pertama ada garis AB, kita simbolkan sebagai AB, ada panahnya 2 di atas. Simbol gambarnya seperti ini. Maka segmen garis atau segmen garis AB kita bisa tulis seperti ini simbolnya tanpa panah. Itu terdiri dari poin ujung titiknya itu A dan B. Jadi segmen AB ini ujung-ujungnya itu adalah titik-titik yang memang memuat nama dari segmen garis tersebut. Di sini segmen AB ya berarti titik-titik ujungnya A dan B, ini segmen garis. Kemudian ada ray. Ray itu sinar garis. Kalau bahasa kita biasanya dikenal sebagai sinar garis. Sinar garis panahnya satu ke kanan, tergantung nanti sinar garisnya nanti ke kanan atau ke kiri. Kalau sinar garisnya ke kanan, panahnya ke kanan, simbolnya AB. Tapi kalau misalkan dari BA ke kiri, berarti sinar garisnya simbolnya juga nanti ke kiri. Jadi kalau sinar garis, dua-duanya kan tadi ada endpoint ya. Kalau di sini ada inisial point, jadi titik awal. Kalau ini titik ujung, dua-duanya titik ujung disebutnya sebagai endpoint. Kalau di sinar garis, kita nggak ada titik ujung, tapi adanya titik awal atau initial point. Initial pointnya di sini segmen AB ini, sinar garis AB ini adalah A. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau ini bukan lagi sinar garis AB, tapi sinar garis BA. Karena inisial poinnya bukan lagi di A, tetapi inisial poinnya itu di B. Kemudian kalau misal ada C di antara A dan B, maka CA dan CB itu adalah dua buah sinar garis yang saling berlawanan. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kalau kita punya garis, itu ada titik A dan B dan C di tengah-tengahnya, nanti CA dan CB ini dua buah sinar garis yang saling berlawanan. Itu disebut opposite rays. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Selanjutnya, drawing lines, segment, and rays katanya. Lukiskan garis, ruas garis, segmen garis itu ruas garis ya kalau bahasa kitanya. Terus ray, sinar garis. Di sini buat 3 garis kolinier J, K, L, kemudian gambar sinar garis sinar garis ini garis JK, ruas garis KL, kemudian sinar garis LJ. Ini kita draw yang non kolinier. Kita disuruh menggambar yang non kolinier ya. Ini jangan segaris. Sini lukis garis bukan J dan K, terus kasih panah kiri kan atas bawahnya ujung-ujungnya karena dia garis dimintanya. Kemudian kita disuruh menggambar KL, segmen garis atau ruas garis KL. Nggak usah ada panah karena dia ruas garis. Ini sebagai titik-titik ujungnya dari ruas garis tersebut. Kemudian kita disuruh membuat LJ. LJ itu ruas sinar garis atau rays. Sinar garis LJ. L-nya itu adalah initial point atau titik awalnya. Kemudian drawing opposite ray. Latihan yang ketiga itu kita disuruh mendrawing, sebentar. Yang ketiga, contoh yang ketiga, kita disuruh menggambar opposite ray. Sebentar. Oke,
Kita disuruh menggambar dua garis, kemudian label point on the lines, kasih label titik-titiknya, kemudian namakan dua pasangan opposite ray-nya. Jadi opposite ray itu tadi apa? Sinar garis yang saling berlawanan. Kita bikin di sini dua garis saling berpotongan, kemudian kita kasih nama MN, kemudian potongan di X, M, N, dan X itu adalah garis yang kolinier. Kemudian X itu di antara M dan N, sehingga nanti ada opposite ray atau sinar garis yang saling berlawanan, X ke M, X ke N. Kemudian itu kolinier juga. Kemudian X ini ada di antara P dan Q, sehingga nanti XP dan XQ juga adalah sinar garis yang saling berlawanan. Nah, selanjutnya kita disuruh di sini sketching intersection of line and planes. Jadi intersection itu perpotongan antara garis, intersect ya, garis perpotongan atau intersection antara garis dengan bidang. Nah, kita coba lihat modeling intersectionnya. Jadi kalau kita punya kartu di sini ada yang horizontal. Jadi kartunya itu terbentang horizontal, ada kartu yang terbentang vertikal di sini. Ini gambaran dari sebuah bidang yang di dalamnya ada garis-garis. Kita disuruh what is the intersection of segment. Jadi apa sih antara AB dan CD? Kita lihat di sini. Ini AB, kemudian ini CD. Hasil perpotongannya apa? Ada di sini ya, di titik di tengah-tengah ada sebuah titik, titiknya titik G. Kemudian AB dengan EF ke bawah. Ini juga dia berpotongan di G. Kemudian ditanya lagi, slide the card together, what is the intersection of CD dan EF? Oh, tadi di sini dulu CD sama AB. Ya, dia di G juga. Kemudian AB sama EF dia berpotongan di G juga. Terus kalau kita satukan CD dan EF dia berpotongan juga di G. What is the intersection of plane M and N? Jadi ini bidang M, ini bidang N. Kalau kita intersection kan, kita potongkan, yang terjadi potongannya apa? Berupa garis ya. Garisnya siapa di sini? Garis A, B rupanya gitu. CD dan EF koplanar. Apakah CD dan EF pada satu bidang? Ini CD, ini EF. Tidak ya. Dia tidak pada satu bidang. CD ada pada bidang M, EF ada pada bidang N. Nah, kemudian ada sketching intersection. Kita disuruh menggambar, mengsketsa. Buatlah sketsa yang menggambarkan line that the intersection of plane in one point. Jadi garis yang memotong bidang pada satu titik. Yang kedua, dua bidang berpotongan dalam satu garis. Nah, ini kalau kita mau menggambar line yang intersect one point di bidang, ya tinggal bikin bidang, kemudian bikin garis yang tegak lurus sehingga nanti dia berpotongan satu titik pada bidang tersebut gitu. Kalau ini dua plane, dua bidang yang memang dia berpotongan, ini bisa tegak lurus bisa tidak, tapi dia bisa berpotongan di satu garis gitu. Kemudian ini latihannya, jadi vocabulary checks. Sudah tahu belum PECI itu apa? Ruas, garis, segmen ya. Kalau PECI ada panah ke kanan, cuman panahnya satu, itu disebut sinar garis. Itu disebut garis PECI. Ini sinar garis
key, P inisial poinnya atau titik awalnya ada di key. Ini disuruh di sketsa garis yang memiliki titik di antara S dan T sehingga SR sama dengan ST. Pikir bisa semuanya. Karena ini basic sekali. Ini praktis dan aplikasi. Bu harap kalian bisa mengerjakan. Nah, jadi basic geometri sudah selesai 1 sampai dengan halaman 14. 15 itu kesini semuanya tentang praktis atau latihan gitu. Baik, nanti kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Ini baru part 2, kita lanjut nanti di part 3 tentang segmen dan bagaimana cara mengukurnya.